Beginilah rekaman kamera pengawas CCTV di Komplek Perumahan Gria Sena, Kelurahan Pinang Jaya, Kemiling, Bandar Lampung beberapa waktu lalu. Dalam rekaman kamera CCTV, terlihat gerombolan pelaku berjumlah 3 orang menyatroni rumah warga pada waktu dini hari. Aksinya itu dipergoki oleh penghuni rumah yang langsung berteriak. Teriakan penghuni rumah itu membuat gerombolan curanmor panik hingga melarikan diri. Peristiwa itu sempat menggegerkan warga komplek perumahan. Namun siapa sangka peristiwa itu rupanya aksi kedua gerombolan curanmor yang gagal. 1 jam sebelumnya para pelaku berhasil menggasak sepeda motor warga yang jaraknya tak jauh dari lokasi kedua. Jadi setelah ada orang teriak itu, setelah beberapa lama saya baru keluar. Di sini sudah ada orang, sudah ada Pak RT segala macam. Cuman mereka belum tahu bahwa motor saya hilang karena biasanya motor saya itu dalam. Jadi setelah saya keluar, saya baru laporan ke mereka dan mereka baru sadar kalau motor saya itu udah nggak ada. Kalau dari rekaman CCTV itu rumah kita duluan apa tetangga duluan? Kalau menurut CCTV seharusnya rumah sini dulu karena setelah dari sana kan diteriakin tuh dia langsung kabur mereka. Aksi pencurian kerap terjadi di lokasi yang berdekatan pada waktu dini hari yang sama. Aksi gerombolan curanmor ini meresahkan warga dan berharap polisi bisa segera menangkap para pelakunya. Dari Bandar Lampung, Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang demo akbar yang akan digelar esok hari, warga terus mendatangi pendopo Bupati Pati pada Selasa malam. Mereka datang untuk memenuhi undangan Bupati yang menantang warga untuk menghadirkan 50.000 orang. Ribuan warga memadati kawasan alun-alun dan halaman pendopo Pati pada Selasa malam. Tidak hanya memberikan donasi, warga bergotong royong membungkus makanan untuk diberikan kepada peserta aksi besok. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Lazarus Sandi di Pati, Jawa Tengah. Selamat malam Sandi, seperti apa suasana di alun-alun Pati saat ini karena besok akan digelar aksi besar-besaran? Baik, malam rekan gede di studio. Saat ini saya masih berada di depan pendopo Bupati Pati. Kita memang saat ini memang masa banyak sekali mulai datang ya. Mungkin lebih dari ribuan masa memang sudah menghampiri titik lokasi pusat demonstrasi yang akan digelar besok mulai pukul 11 siang. Jadi memang ini memang masyarakat sangat-sangat membludak dari area yang memang terlihat di sini. Tadi sebelum gerimis melanda sekitar alun-alun Pati, banyak sekali warga yang memang datang untuk memberikan donasi maupun memberikan spirit kepada relawan-relawan atau mungkin peserta aksi yang akan berunjuk rasa dengan tuntutan memang menurunkan Bupati Pati, ini Bapak Sudewo. Di sini juga ada sound horek juga, memang sound horek ini adalah salah satu sound system yang memang bersuara keras, yang memang hadir juga untuk memberi spirit kepada masyarakat yang memang besok akan melakukan aksi unjuk rasa. Demikian rekan gede. Iya, baik, terima kasih Lazarus Sandi atas informasi Anda. Semoga demonstrasi besar-besaran yang dilakukan besok akan berjalan dengan lancar dan terkendali. Selamat bertugas kembali, Sandi. Dengan menggunakan perahu karet, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan terus mengevakuasi warga perumahan Kampung Bulak ke tempat yang lebih tinggi. Hingga Selasa malam, ketinggian air di perumahan Kampung Bulak semakin tinggi. Sebelumnya 30 cm, dalam beberapa jam meningkat menjadi 60 cm. Data dari BPBD Tangerang Selatan, terdapat 8 titik terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi. Selain merendam perumahan, banjir juga merendam Jalan Setiabudi hingga tak bisa dilintasi kendaraan. Ada beberapa titik yang disebabkan drainase yang ada penyumbatan di drainase, juga ada beberapa juga yang sedang ada perbaikan tanggul. Seperti di Bintaro Galeri, perumahan Bintaro Galeri itu sedang ada perbaikan tanggul sehingga ada kenaikan air dari tanggul. Selain mengevakuasi, BPBD Tangerang Selatan juga akan mendistribusikan bantuan lainnya yang dibutuhkan warga korban banjir.
Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ratusan warga dari 3 desa di Kabupaten Pandeglang, Banten membuang sampah di kantor Bupati Pandeglang. Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan kiriman sampah dari luar kota. Aksi buang sampah busuk ini dilakukan warga Kabupaten Pandeglang di depan kantor Bupati Pandeglang, Banten. Aksi yang sempat membuat polisi kewalahan merupakan bentuk protes sekaligus untuk menunjukkan aroma sampah yang bau ketika truk pengangkut sampah masuk ke TPA di desa mereka. Warga menuntut pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang untuk memikirkan ulang perjanjian kerjasama dengan Pemkot Tangerang Selatan yang akan mengirim sampah mereka ke Pandeglang. Terlebih, tidak ada koordinasi dengan warga di sekitar TPA. Kami sudah tanya ke segenap masyarakat, tidak ada sosialisasi. Sebelum adanya kerjasama antara Tangsel dengan Pandeglang, tidak ada sosialisasi yang kami terima. Menanggapi aksi itu, Bupati Pandeglang Raden Dwi Setiani akan mencopot kepala UPT dan PBM. Dan ini saya pastikan hari ini juga agar kepala UPT-nya diganti dan kepala PBM-nya juga dievaluasi ulang dan juga harus dicopot. Ia menegaskan akan mencopot kepala UPT TPA Bangkono, kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Dir Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju yang mengelola sampah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, sebagai komitmen untuk mendukung ketahanan energi nasional, PT Pertamina Persero meluncurkan penguatan peta jalan Net Zero Emission atau NZE. Selain itu, Pertamina juga meluncurkan Sustainability Center di Universitas Pertamina untuk mengembangkan energi bersih dan hijau. PT Pertamina Persero meluncurkan penguatan peta jalan Net Zero Emission NZE sebagai bentuk mendukung ketahanan energi nasional di Indonesia yang digelar di Geraha Pertamina, Jakarta Pusat. Melalui penyempurnaan peta jalan NZE, Pertamina berkomitmen dalam memperkuat energi terbarukan. Pertamina juga meluncurkan Sustainability Center Pertamina di Universitas Pertamina untuk mengembangkan energi bersih dan hijau. Selain itu, Pertamina melalui Pertamina Foundation juga meningkatkan perannya dalam bersinergi dengan Bappenas untuk mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan. Ini adalah direktorat pertama kali dibentuk, ada namanya Direktur Sustainability atau keberlanjutan, yang menunjukkan komitmen Pertamina untuk masuk dan menguatkan peran energi terbarukan, tapi juga energi lain yang sifatnya adalah energi bersih. Dan ini didorong sepenuhnya oleh Danantara, ya. Dan juga pagi ini dilakukan peluncuran Sustainability Center. Kita memang didukung oleh banyak para ahli, praktisi maupun dari perguruan tinggi yang kita sebut sebagai senior fellow. Di sisi lain, kita juga mendukung untuk itu dengan program pascasarjana yang kita sebut sebagai Sains Keberlanjutan atau Sustainability Science dan Magister Manajemen yang khusus di bidang sustainability. Pada tahun 2025, Pertamina berfokus dalam membentuk strategi pertumbuhan ganda dalam menempatkan Pertamina sebagai bagian dari solusi global dalam transisi energi, memperkuat existing, hingga Pertamina yang memiliki peran besar dalam membangun dan mengembangkan energi hijau di Indonesia. Jakarta, iNews melaporkan.